Hai Potators, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan kesan seseorang terhadap kamu. Seseorang ini adalah orang yang spesial ya tentunya ya, bukan sembarang orang atau orang umum. Ya, jadi ini kesan dari seseorang yang spesial. Kita lihat sama-sama. Siapakah yang memberi kesan ini padamu? Wow, orangnya termasuk orang yang ramah, ya, orangnya ramah, lemah lembut lah. Dalam arti ini bisa jadi ya bos kamu, bisa jadi orang yang mungkin ada tertarik secara perasaan kepada kamu. Aku ngelihatnya dia ini termasuk orang yang soft spoken, orang yang baik, orang yang penuh dengan hal positif, dan di sini orangnya tuh udah ada di hidup kamu. Jadi ya bolak-balik ada di hidup kamu lah. Sempet jauh, deket lagi, jauh, deket lagi. Ya, kita lihat di sini. Dia lihat kamu tuh orang yang kayak gimana dulu, secara overall ya. Jadi aku akan bukakan satu kartu di sini. Satu kartu. Oke. Kita akan lihat sama-sama satu kartunya. Oke. Storyteller. Kamu nih orangnya penuh dengan pengalaman, ya. Dia ngelihat kamu tuh penuh dengan pengalaman, penuh dengan kejutan. Selalu ada hal seru yang datang dari hidup kamu. Kamu orangnya ekstrovert nggak sih? Kalau kamu ekstrovert, maka ini bisa jadi kebalikannya. Ya, kebalikannya, kamunya ekstrovert, dianya introvert, gitu yang aku lihat. Jadi energinya di sini tuh bagus banget sebetulnya teman-teman. Ya, energinya bagus. Terus di sini apa yang dia lihat lagi dari kamu? Aku pakai kartu Oracle Heaven and Hell. Jadi kita tahu nih jeleknya gimana, baiknya gimana ya. Baik dan jeleknya. Oke. Dia tahu kamu tuh orangnya kayak posesif. Ya, ada energi posesif. Kamu kalau misalnya memang mau menuju sesuatu, kamu akan memperjuangkannya dengan cara apapun. Oke. Aku ngelihatnya di sini kamu selalu banyak pembenahan, Kak. Selalu banyak pembenahan. Pembenahan itu dalam arti mungkin kalau tadinya hidup kamu itu suka suka mess, banyak mess gitu ya. Banyak mess. Kamu bebenah diri, dan kalau aku lihat kamu termasuk orang yang baik gitu loh kalau aku lihat ya. Kemudian oke, teman-teman, kadang-kadang kamu kalau marah ya, kalau kamu marah di sini ngeri. Kamu kalau marah ngeri, kalau baik banget, tapi kalau marah ngeri. Kamu termasuk orangnya itu tegas, Kak. Jadi seseorang di sini melihat kamu tuh kayak ada defensif yang besar atau bondage yang besar. Kayak kamu takut untuk disakiti lagi. Wow. Oke. Kamu punya traumatik masa lalu nggak sih sebenarnya? Punya traumatik masa lalu nggak? Coba deh kamu jawab ya. Jadi energinya itu tuh kayak energi yang gimana ya? Kayak orang yang ini, kayak orang yang aku nggak pengen ada Messi gitu, dan kamu tuh bisa
kayak buat perkara kalau memang nggak sesuai dengan ini kamu, keinginan kamu gitu. Misalnya contoh nih, sesuatu yang tidak apa ya, tidak sesuai gitu. Jadi gini, misalnya kamu mau sesuatu dan memang nggak sesuai, kamu tuh pasti akan emosi. Tapi kalau misal kamu baik, kamu akan over baik. Kamu udah over baik gitu loh. Kalau kamu lagi baik ya baik. Kalau enggak ya enggak. Dan kamu orangnya di sini itu tahu bagaimana menghandle sesuatu. Ibaratnya kalau kamu orang kantoran, politik kamu bagus juga loh untuk ngambil simpati dari orang ya, simpati. Dan ada divine grace, itu tuh artinya adalah kamu sangat menghargai potensi kamu. Itu yang bagus. Jadi kamu nih kayaknya calon pemimpin deh teman-teman. Aku ngeliatnya kamu tuh calon pemimpin. Mungkin orang yang deket sama kamu ini itu agak sedikit sedep-sedep ngeri ya, karena kamu tuh powerful banget. Kita lihat yang dia rasa ya. Dia melihat kamu adalah orangnya itu kekeh. Ini yang aku bilang, kamu tuh punya apa ya, membuilding satu fondasi sosial tuh bagus gitu loh. Jadi orang itu mudah percaya dengan kamu, dan kamu tuh bisa dipercaya. Kamu tuh trusty banget. Kamu orang yang gak menyerah dalam berbagai macam keadaan. Kamu termasuk orang yang sabar, tapi kamu juga bisa menjadi seseorang yang ekspresif gitu loh. Kamu tidak sungkan untuk menyatakan kalau kamu senang, kalau kamu sedih gitu. Jadi kamu tuh benar-benar orang yang ekspresif banget. Kalau kamu gak suka, kamu pasti kelihatan. Ya kamu pasti kelihatan gak sukanya ke orang itu. Misalnya kamu gak suka gitu, kamu mungkin gak akan mau datang ke acaranya, gak akan mau merespon, gak akan mau gimana. Ya, dan yang aku lihat di sini untuk energinya ya, yang dia lihat dari kamu, dia pengen sentuh hati kamu, karena kamu nih di mata dia, kamu tuh butuh seseorang yang bisa dipercaya. Kamu pernah kecewa dengan seseorang gak? Karena dia pernah merasa itu. Makanya kenapa kamu begitu membangun satu karakter yang kuat, karena kamu pernah kecewa dengan seseorang. Di sini dia pengen masuk ke dalam kehidupan kamu tuh bukan untuk mengacak-ngacak fondasi hidup kamu yang seperti ini, tapi dia nggak mau kamu selalu berpikir jelek dengan orang lain gitu loh. Maksudnya kamu banyak cross fingerkan ke orang lain tuh gimana ya, kayak aku nggak percaya sama dia deh. Untuk masuk ke kamu tuh susah loh teman-teman ya. Ada kartu Ace of Cups sama kartu Eight of Cups. Artinya adalah dia melihat kamu tuh adalah orang yang sebetulnya punya sisi kelembutan. Kamu tuh pernah sedih banget, dan dia pengen kayak nge-wipe out atau menghapus kesedihan kamu. Dia cuma pengen kamu tuh tenang ya, merasa diperhatikan. Itu sih tujuannya. Dia pengen kamu tenang, pengen merasa kamu tuh ada yang perhatiin gitu. Kamu jangan cuek dengan hidup kamu. Walaupun ya, untuk dia deket ke kamu di sini, dia itu butuh strategi teman-teman. Nggak bisa yang langsung datang deket disambut. Karena energi kamu ini adalah energi orang yang kayak tarik ulur gitu loh. Jadi untuk bisa nyambung sama kamu aja udah alhamdulillah buat orang ini. Ya, dia melihat kamu itu adalah orang yang penuh dengan misteri teman-teman. Penuh dengan misteri. Misterinya tuh apa? Misterinya kamu itu kamu bisa baik sesuai dengan hati kamu. Kalau mood kamu lagi berantakan, jangan harap kamu bisa memberikan cinta ke orang lain. Kamu bisa baik kalau memang kamu udah trust banget dan percaya dengan orang itu. Kamu pun juga sangat berhati-hati, karena dia tahu banyak sekali orang yang mengecewakan kamu. Kamu seringkali kayak dilangkahin, atau kamu seringkali kayak gak dianggap.
ya. Kamu seringkali kayak udah baik sama orang tapi kayak jasa kamu banyak dilupakan. Di sini dia pengen bilang bahwa dia akan bertahan, dia akan stay dan bertahan dengan kamu. Gitu. Dia mengawasi kamu tuh even gak secara langsung, tapi dia tahu bahwa memang kamu membutuhkan perhatian. Dan dia siap menjadi orang yang memperhatikan kamu. Eight of Swords. Tuh, ya, dia tujuannya adalah memberikan sebuah warna, memberikan sebuah warna dalam hidup kamu. Bagus loh nih teman-teman. Jadi sisi positifnya, kamu tuh termasuk punya karakter unik, ya. Kamu punya karakter yang mungkin orang lain itu juga kayak nggak sebegini banget. Tapi aku cuma bisa bilang jangan terlalu keras sama hidup kamu deh. Jangan terlalu keras dengan hidup kamu, ya. Kamu harus banyak belajar untuk menenangkan diri. Karena gini teman-teman, kamu kan banyak defensif ya. Defensif itu pasti kamu takut orang lain itu kayak ngacak-ngacak hidup kamu yang udah sempurna. Karena kamu nge-build dari rasa sakit itu menjadi kebahagiaan tuh prosesnya juga panjang. Di sini ada kartu ya, pelajaran hidupnya adalah tenangkan diri kamu, karena memang cobaan itu pelajaran hidup yang terbaik itulah datang dari cobaan, masalah dan bencana, kehilangan dan kesulitan. Oke? Jadi dengan kamu menenangkan diri, kamu tuh akan membuang namanya berpikir sempit, ilusi negatif, trauma, dan kekhawatiran tanpa alasan. Lihatlah dengan berpikiran jernih, ya. Karena aku tidak menyalahkan kamu sedefensif sekeras itu dengan diri kamu. Selalu ada alternatif gitu loh. Pasti setiap hidup itu punya alternatif, bahkan bila jalanmu salah atau buntu. Ada potensi lain yang semesta itu pengen kamu kayak bertahan dan kamu harus berpikir caranya kayak gimana. Karena kenapa? Dengan ketenangan jiwa, itu membuat pikiranmu tenang, serta semesta pasti akan menuntun kembali langkahmu pada satu solusi dan keputusan yang terbaik. Jadi kalau aku bilang kesan kamu di mata seseorang ini tuh, kamu tuh cukup complicated tapi kamu unik gitu. Itulah yang membuat dia mungkin ya nggak mau untuk jauh dari kamu. Inisialnya Oke. Mungkin gak banyak ya teman-teman yang untuk mengerti kamu, tapi kalau misalnya memang ada inisial dia di sini, kamu boleh komen. Ya, kalau nggak ada, mungkin kamu belum ketemu. Tapi at least orang-orang dengan inisial ini mungkin ya, salah satu, mungkin ya, ada yang spesial atau enggak, itu berpikir seperti ini. Ya, jadi pikiran mereka ini positif atau negatif kakak aku. Kita lihat sama-sama. Ten of Wands ya. Kamu tuh dilihatnya adalah orang yang defensif, banyak masalah, dan kamu alhamdulillah kamu bisa bertahan. Ini sebetulnya kartu Ten of Wands ini kartu bertahan. Jadi aku lihat ini kartunya positif, bukan kartu yang negatif. Karena kenapa? Kamu nggak mau ngerepotin orang lain untuk masalah kamu. Dan ada kartu Three of Wands. Mereka melihat kamu positif kak. Beban-beban atau orang lain tuh melihat kamu tuh banyak sekali masalah yang kamu hadapi, tapi kamu selalu ada solusinya. Dan itulah yang membuat kamu hebat. Sebegitu banyak masalah hidup kamu masih bertahan sampai dengan sekarang. Ya. Dan kamu orangnya tidak bergeming gitu. Kamu konsisten. Itu positif sekali. Kamu kasih inspiratif banyak orang di sini. Oke, teman-teman. Jadi aku cuma minta apa yang kamu harus perhatikan adalah nih ya, kalau misalnya kamu punya shadow ya, jadi kamu jangan selalu punya ada perasaan yang terisolasi gitu loh ya. Mungkin semakin berumur kamu semakin pengen menutup diri. Kataku jangan
Ya, kenapa? Karena independensi itu tuh sebetulnya belajar untuk melepaskan, tapi bukan dengan mengisolasi diri. Oke? Jangan sampai kamu merasa kayak abandon, kayak nggak ada yang ngeliatin kamu, karena teman-teman itu masih banyak. Ya, masih banyak yang perhatian. Gitu. Itu aja ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di sini. Semoga kalian suka dengan bacaannya. See you. Bye bye.